Bagaimana jadinya jika hidup di sebuah kota yang sama sekali tidak mendapatkan cahaya matahari, sehingga kota tersebut hanya mengandalkan cahaya lampu sebagai sumber penerangan kota? Kota itu bernama Kota Ember, kota di mana umat manusia menjalani kehidupan di bawah tanah, yang sangat jauh berbeda dari kehidupan di muka bumi pada umumnya. Suatu ketika para ilmuwan tengah berkumpul untuk menyimpan sebuah rahasia di dalam kotak yang telah diatur agar kelak terbuka setelah 200 tahun kemudian. Namun seiring waktu, kotak itu mulai dilupakan dan tak ada yang mengetahui tentang keberadaan kotak tersebut. 200 tahun kemudian, Kota Ember masih menunjukkan kehidupan di dalamnya, walaupun seharusnya kota itu sudah tidak boleh dihuni lagi. Sama seperti dahulu, Kota Ember masih tidak pernah tersentuh matahari sedikitpun, penduduk di sana hanya bergantung kepada cahaya lampu. Suatu ketika wali kota yang menjabat pada masa itu menggelar acara rutin penentuan pekerjaan untuk anak-anak di sana. Sebagai informasi, di Kota Ember, ada sebuah peraturan, bahwa setiap anak yang telah lulus sekolah dasar, harus menentukan dan memilih pekerjaan untuk seumur hidup mereka nantinya. Dua anak yang bernama Lina dan Dun, datang ke acara tersebut untuk mendapatkan pekerjaan mereka, namun sayangnya pekerjaan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Akhirnya, mereka berdua saling bertukar pekerjaan, di mana Lina yang awalnya mendapatkan pekerjaan di bagian generator, menjadi seorang pengantar surat, begitupun sebaliknya, Dun bekerja di generator, untuk mewujudkan mimpinya, yang ingin membebaskan penduduk Kota Ember. Keesokan harinya, Lina mulai bekerja sebagai pengantar surat, untuk menghidupi adik dan neneknya yang sudah tua, begitu juga Dun yang mulai menjalani pekerjaan yang ia impikan sejak lama. Kota Ember adalah kota yang memiliki banyak masalah dan bahaya yang mengancam, salah satunya adalah hewan besar, di mana tak ada seorang pun yang boleh mendekati wilayahnya, dan juga pipa-pipa generator bocor yang selalu ditambal dan tidak pernah diganti, dan satu-satunya cara menghentikan kebocoran adalah dengan menutupi kebocorannya. Karena generator yang bermasalah, Kota Ember seringkali mengalami pemadaman, dan akibat dari pemadaman ini adalah, kota akan menjadi gelap gulita, karena tidak ada sumber cahaya lain. Suatu ketika, karena generator yang terbakar, Kota Ember kembali mengalami pemadaman. Saat Lina pergi ke gedung wali kota, dan melihat-lihat lukisan wali kota sebelumnya, di sana Lina menyadari kalau salah satu lukisan wali kota dahulu merupakan kakek buyut Lina yang di lukisan itu nampak memegang sebuah kotak yang Lina temui di rumah. Kemudian ia bergegas memberitahu wali kota pada masa itu tentang kotak yang ia miliki di rumahnya. Di rumah, Lina mulai penasaran, dan membuka kotak itu, ia berusaha memecahkan misteri beberapa benda yang ada di dalam kotak, namun ia tak bisa menemukan kode apapun. Lampu kembali padam hingga keesokan harinya, dan naasnya nenek Lina ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Suatu ketika Lina kembali mencoba memecahkan misteri kotak itu di saat Lina dan adiknya telah pindah ke rumah yang baru. Dibantu oleh Dun, mereka mulai mencari tahu misteri kotak tersebut. Dun dan Lina kemudian pergi ke sebuah terowongan yang dihapus dari peta di dalam kotak tersebut. Mereka spontan berlari untuk menghindari hewan besar berwujud tikus yang tiba-tiba muncul dan mengejar mereka. Setelah berhasil kabur, mereka menemukan sebuah helm yang konon pemiliknya tenggelam di dasar pipa. Mayflat adalah nama dari pemilik helm itu yang merupakan ayah Lina. Lina kemudian mencari tahu lewat orang yang dikenal ayah dan ibunya. Orang itu memberitahu bahwa dahulu, ayahnya meninggal saat mencari jalan keluar dari Kota Ember. Kemudian Lina dan Dun langsung masuk ke terowongan yang dihapus dari peta. Kemudian di dalam terowongan tersebut, terdapat banyak makanan yang seharusnya diperuntukkan kepada penduduk Kota Ember, namun disimpan sendiri oleh sang wali kota. Di saat Lina berusaha melapor, ia langsung ditangkap oleh pengawal pribadi wali kota. Namun beruntung, saat akan diinterogasi oleh wali kota di sana, cahaya lampu langsung padam. Lina memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri, sementara Dun juga ikut berlari saat para polisi mulai mengejar Dun ke rumahnya. Ia berlari ke sebuah ruangan, di mana Lina telah menunggu, kemudian mereka melihat sebuah kereta buatan ayah Dun. Mereka langsung saja menaiki kereta tersebut, tanpa tahu mereka akan dibawa kemana oleh jalur kereta tersebut. Sementara wali kota tengah asik mengumbar kesombongannya, di mana ia merasa telah berhasil memerintah penduduk Kota Ember, dan membuat kota itu menjadi lebih baik. Di saat Lina dan Dun sampai di ujung rel, mereka turun dan segera kembali ke kota, untuk menjemput adik Lina, dan melanjutkan misi mereka untuk pergi ke pintu generator yang terkunci. Mereka berhasil menemukan kunci pintu karena Lina mengikuti catatan dari kotak yang memiliki desain yang sama persis dengan bagian belakang loker. Kunci itu tepat berada di belakang loker, tetapi di saat Dun mencoba membuka loker, ternyata di dalamnya terdapat sebuah perahu.
Mereka memutar sebuah tuas di dekat sana, dan perahu itu masuk ke ruang generator, di mana di sana terdapat sungai. Namun, sebuah kincir besar langsung menghancurkan perahu tersebut. Lina dan Dun bingung, mereka berusaha mencari tahu sebenarnya apa maksud dari semua itu. Mereka membuka sebuah pintu lagi, di mana kuncinya berasal dari kotak Lina dan dari wali kota yang Lina curi. Di dalamnya, mereka memperbaiki kincir yang bergerak kemudian berhenti dengan bantuan teman Dun bernama Sol, namun karena daya yang terlalu kuat, kerusakan mulai terjadi di kota Ember. Wali kota yang licik bergegas pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri ke tempat penyimpanan makanan untuk penduduk kota Ember. Naasnya, di sana terdapat tikus raksasa, dan langsung saja wali kota menjadi santapan tikus tersebut. Dun, Lina dan adiknya menaiki perahu tersebut dengan bantuan Sol yang menahan kincir, agar tetap bergerak. Perahu mereka berhasil melewati kincir, kemudian setelah melewati beberapa jalur yang menantang, mereka pun sampai di ujung sungai. Di sana mereka menemukan sebuah korek api dan sebuah kertas panduan, mereka menjadikan itu sebagai sebuah penerangan dan petunjuk jalan. Mereka terus berjalan dan sampai di permukaan bumi, tetapi mereka malah frustasi, karena mereka berharap, setelah berhasil keluar, mereka akan menemukan tempat yang lebih baik dan terang, namun yang mereka dapatkan hanya kegelapan. Tapi beberapa saat kemudian, langit mulai mengeluarkan cahaya, di mana itu adalah tanda matahari akan terbit. Mereka senang di saat itu juga karena harapan mereka untuk keluar dari kota Ember akhirnya terwujud. Dun dan Lina kemudian mengirimkan sebuah pesan dengan sebuah kertas dan batu melalui sebuah lubang yang mengarah ke kota Ember di bawah sana. Pesan itu sampai ke tangan ayah Dun, dan ayah Dun pun merasa senang saat mengetahui anaknya berhasil menemukan jalan keluar dari kota Ember. Oke, itu tadi sinopsis dari film yang berjudul City of Ember ini. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi rekomendasi film yang tepat untuk kalian semua tonton. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, subscribe atau follow channel ini, agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film-film seru lainnya.